Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini saya akan memberikan suatu atau memperlihatkan suatu tutorial rancangan jaringan di aplikasi Cisco Packet Tracer. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Di sini kita membutuhkan dua buah router dan dua klien dengan menggunakan kabel cross. Pertama, kita siapkan router, yaitu router 2811 sebanyak 2. Kemudian kita tambahkan PC atau klien sebanyak 2. Lalu kita masuk di icon listrik ini untuk mengambil kabel, yakni kita menggunakan kabel copper cross atau kabel cross untuk menghubungkan kedua perangkat ini. Di sini ketika kita menghubungkan dua perangkat ini, kita perhatikan menggunakan alamat fast Ethernet berapa. Di sini kita menggunakan alamat fast Ethernet 0/0 disambungkan dengan router sebelahnya dengan fast Ethernet 0/0 pula. Kemudian kita sambungkan klien ke router menggunakan fast Ethernet 0/1. Setelah selesai rangkaian seperti ini, kita masuk di router 1 atau router 0 untuk mengkonfigurasikannya. Di sini kita mengklik N atau 0, terus kita ketikkan N atau enable, terus T atau konfigurasi terminal atau konfigur terminal. Lalu kita masukkan alamat yang akan kita dan IP address pada router tersebut. Karena kita di sini menggunakan fast Ethernet 0/0, di sini kita ketik INT atau interface FE interface FA 0/0, enter, tekan IP address 10.10.10.1 dengan subnet mask 255.550, lalu enter, klik atau ketik SH atau shutdown, kemudian exit. Kita lihat kabel yang ada pada yang menghubungkan dua perangkat ini masih berwarna merah. Untuk membuatnya berwarna hijau, kita masuk lagi di router kedua untuk mengkonfigurasikan atau menghubungkan router 2 ke router 1. Kita klik sama dengan tadi N atau no, ketik enable atau N, dan konfi atau konfigurasi terminal, dan INT 0/0 dan IP address yang berbeda dengan router 1 tadi, yakni menggunakan IP address 0.10.10.10.2 dengan subnet mask 255.5. Enter, kemudian no S. Bisa kita lihat bahwasanya kedua router ini terhubung dengan indikasi warna kabel yang berwarna hijau. Kemudian kita konfigurasi kembali kliennya. Lanjut kita
hubungkan klien dengan router. Kita masuk di router 1, klik atau ketik int fa0/1 karena di sini menggunakan alamat kabel yaitu fast Ethernet 0/1 dan tambahkan IP address. Satu. Nah, subnet mas 255.255.0.0 enter dan bisa kita lihat bahwasanya klien yang terhubung dengan router sudah berwarna hijau. Itu pula di sebelahnya kita melakukan hal yang sama dengan IP address yang atau host yang berbeda, IP host yang berbeda. Kita exit ini 1. Oke. Kita bisa lihat bahwasanya semua perangkat yang terhubung menggunakan kabel cross telah menunjukkan indikasi warna kabel berwarna hijau, yang artinya semua perangkat telah terhubung. Untuk mengecek daripada keberhasilan daripada proses konfigurasi kita ini, kita bisa masuk di router 1, terus klik exit hingga muncul router tanpa indikasi lain yang ada dalam kurung. Lalu kita ketikkan di sini show IP route untuk mengecek perangkat yang terhubung. Kita lihat di sini terdapat dua tanda yaitu C atau C dan C, yang artinya connected atau terhubung. Kemudian kita juga bisa melihatnya dengan cara memapping IP router yang kita masukkan tadi. Karena di sini kita pada router 1 menggunakan 10.10.10.1, kita ping IP 10.10.10.1. Dan keberhasilan daripada proses konfigurasi kita bisa dilihat dari sukses rate yakni 100% dan 5/5 atau 5/5 atau sukses atau semuanya terhubung. Mungkin sekian, kita lanjut kepada tutorial yang kedua. Baik, selanjutnya kita lanjut di konfigurasi menggunakan kabel serial dan kabel cross, yang dimana di sini kita menggunakan 3 buah router. Baik, langsung saja kita klik icon router, terus memilih router 2811 sebanyak 3 buah. Ketika kita ingin menghubungkan router menggunakan kabel DTE, pertama kita masuk di router 1, kita menaktifkan terlebih dahulu tombol yang ada di sini untuk menambahkan WC2T atau slot WC2T. Kita tambahkan, terus kita aktifkan kembali, dan ini sama dengan router yang kedua ini. Kita aktifkan dan pilih WC2T, lalu aktifkan kembali. Kemudian kita masuk di icon listrik ini, kita pilih kabel serial
serial DT ini kita hubungkan menggunakan alamat kabel serial 0/2/0, dan di sini kita menggunakan serial 0/2/0 full. Kemudian kita tambahkan kabel cross untuk menghubungkan kedua router ini menggunakan kabel cross. Ini kita mengklik fast ethernet 0/0, dan di sini kita klik fast ethernet 0/0. Kemudian kita masuk di router 1, kita masuk di CLI atau command line interface untuk menghubungkan atau mengkonfigurasikan dua router ini menggunakan kabel LTE. Oke, di sini kita klik N atau no, lalu enter dan klik N atau enable. Terus ketikkan konfi atau configure terminal, lalu ketikkan lagi int se, karena tadi kita menggunakan serial 0/2/0, di sini kita menambahkan menuliskan pula serial 0/2/0, lalu enter. Kemudian tambahkan IP addressnya, seperti 1 dan subnet mask, ketikkan masa atau nasdem dan exit. Kita lihat di sini masih berwarna merah, jadi kita harus menghubungkan ini ke sini pula untuk membuatnya berwarna hijau. Kita masuk di cari kembali, klik N sama dengan cara yang pertama tadi, klik N atau enable, lalu T konfigurasinya, dan int se 0 sesuai dengan alamat yang atau serial yang kita pilih tadi. Kita menggunakan se 0/2/0 sama dengan yang router 1. Nah, kita gunakan pula. Terus kita masukkan IP address yang berbeda dengan subnet mask yang sama. Bisa kita lihat bahwasanya router 1 dan router 2 telah terhubung dengan baik, yakni dengan indikasi warna hijau pada kabelnya. Kemudian kita sambungkan pula router 2 ke router 3, klik exit, lalu kembali konfi ataupun terminal, lalu int atau interface kita lihat menggunakan FA 0/0. IP addressnya, konfigurasi juga yang di sebelahnya sama dengan cara yang tadi, enable, configure T atau config int FA 0/0, karena ini juga menggunakan fast ethernet 0/0 yang kita pakai tadi sama dengan router 2 dengan router 3. Kemudian enter, masukkan IP addressnya,
Di sini kita bisa lihat bahwasanya semua perangkat telah tersambung dengan indikasi warna hijau pada kabelnya. Di sini kita bisa melihat daripada kesuksesannya, yaitu dengan mengetik show IP route. Lihat di sini ada terdapat dua C atau konektor. Lihat juga yang di sini. Kita juga bisa mapping IP router lain yang ingin dicek keberhasilannya. Oke, kita juga bisa memberikan surat dan melihat kesuksesannya. Oke, mungkin sekian daripada tutorial kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat adanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.